Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Dan sebelum kita Ustaz lanjutkan, insyaallah Ustaz ingatkan kembali untuk yang belum mengirim tugas untuk segera. Ada adik Abdurrahman, kemudian adik Fakih. Adik Fakih Abdillah ini belum mengirim tugas, sudah banyak tugas yang belum dikirim. Jadi absensinya masih belum Ustadz tulis hadir. Jadi apabila Jumat belum ditulis belum dikumpulkan, otomatis absennya jadi absennya besok Jumat ya. Jadi kalau besok Jumat belum mengirimkan tugasnya, absensinya jadi kosong alias jadi alpa. Jadi saya ingatkan untuk segera mengirimkan tugasnya. Dan insyaallah pada sore ini kita masuk pada masih di halaman 13, yaitu pelajaran baru, yaitu al-fi'lur ruba'iyyu. Jadi setelah kemarin alhamdulillah kita sudah mempelajari fi'il sulasi. Fi'il sulasi itu terbagi jadi dua, ada fi'il sulasi mujarrad, ada fi'il sulasi mazid. Dan kembali kita sedikit murojaah, ingat fi'il ada dua kaidah dulu sudah diterangkan, ada kaidah qiyasi dan ada kaidah simai. Jadi untuk fi'il sulasi mujarrad kaidahnya adalah simai, yaitu mendengarkan. Mendengarkan atau tergantung yang datang dari Arabnya. Adapun kaidah untuk fi'il sulasi mazid adalah kaidahnya qiyasi atau disamakan. Jadi disamakan seperti rumus-rumus atau wazan-wazan yang sudah ada di fi'il sulasi mazid ini. Dan insyaallah setelah kita mempelajari fi'il sulasi yang terbagi jadi dua, ada fi'il sulasi mujarrad dan ada fi'il sulasi mazid, kita akan masuk yaitu pada al-fi'lur rubai atau fi'il rubai. Sulasi diambil dari kata salasah, berarti artinya 3. Kalau fi'lur rubai diambil dari kata arba'ah, berarti artinya 4. Jadi maksudnya kalau ini 3 huruf dan yang sekarang ini adalah yang 4 huruf. Al-fi'lur rubaiyul mujarradu wal mulhaqu bihi. Ini al-fi'lur rubaiyul mujarradu wal mulhaqu bihi. Artinya adalah fi'il rubai yang terdiri dari 4 huruf. Jadi huruf asalnya itu ada 4. Berbeda dengan fi'il sulasi kemarin. Kalau fi'il sulasi itu huruf asalnya cuma 3. Adapun fi'il rubai ini dia huruf asalnya ada 4. Al-mujarradu yang tidak ada atau kosong dari tambahan atau yang tidak ada tambahan. Jadi huruf 4 fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf yang kosong dari tambahan. Terus ada wal mulhaqu bihi. Wal mulhaqu bihi. Beda, yang wal mulhaqu bihi artinya beda. Jadi kita ulangi, fi'il yang terdiri dari 4 huruf yang kosong dari tambahan. Wal mulhaqu bihi artinya adalah dan fi'il yang hukumnya diserupakan dengan fi'il rubai mujarrad. Jadi di sini ada 2. Jadi terbagi jadi 2 pembagian di sini. Yang pertama ada fi'il rubai mujarrad. Fi'il yang terdiri dari 4 huruf yang kosong dari tambahan. Kemudian yang kedua ada al-mulhaqu bihi dan fi'il yang hukumnya diserupakan dengan fi'il sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Jadi dia sebenarnya bukan rubai mujarrad tapi dia diserupakan, disamakan. Hukumnya itu diserupakan, jadi mirip. Makanya di sini terbagi. Ada yang mujarrad, di sini mujarrad. Nah, terus dipisah kolomnya. Terus di sini ada al-mulhaqu bihi. Lihat, kalau yang mujarrad di sini tidak ada al-aslunya, lihat di sini. Paling bawah ada al-aslu. Nah, kalau yang mujarrad tidak ada. Adapun yang al-mulhaqu bihi, fi'il yang hukumnya diserupakan dengan rubai mujarrad, di sini ada al-aslunya. Di bawah kan ada al-aslu. Nah. Jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah fi'il rubai mujarrad, fi'il yang terdiri dari 4 huruf yang kosong dari tambahan. Kemudian yang kedua adalah al-mulhaqu bihi, fi'il yang hukumnya diserupakan dengan rubai mujarrad. Yang pertama adalah
mujarradun. Yang pertama adalah fi'il mujarrad atau fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai yang tidak ada tambahannya. Ya, rubai itu artinya yang terdiri dari 4 huruf, mujarrad yang kosong dari tambahan. Jadi di sini ziyadatu ini kan artinya tambahan. Nah, di sini tidak ada. Tanda strip ini maksudnya tidak ada tambahan. Dia asal semua, huruf asli semua. Nah, fi'il rubai mujarrad itu wazannya apa? Al-waznu rumusnya adalah fa'lala. Jadi rumusnya adalah fa'lala. Jadi ada fa fi'il, kemudian ada ain fi'il, kemudian ada lam fi'il pertama, kemudian ada lam fi'il kedua. Jadi ada fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il pertama dan lam fi'il kedua. Ini dia fi'il rubai mujarrad wazannya. Al-mauzunu contohnya adalah apa? Dahroja. Berarti da ini adalah fa fi'il, ha adalah ain fi'il, ro adalah lam fi'il pertama, dan jim adalah lam fi'il kedua. Al-aslu asalnya tidak ada karena dia memang asal. Karena memang dia udah asli 4 huruf. Nah, ini dia untuk fi'il rubai mujarrad. Kemudian ada al-mulhaqu bihi, fi'il yang hukumnya diserupakan dengan rubai mujarrad. Jadi hukumnya disamakan dengan dahroja ini, dengan dahroja. Jadi hukumnya disamakan. Maksudnya disamakan apa? Nanti cara tasrifannya. Nah, tasrifan itu ada di halaman 15. Itu ada tasrif paling atas. Nah, di cara penasrifannya ada dibahas di halaman 15 itu tasrif. Nah, tasrifannya dia disamakan dengan si dahroja ini. Walaupun dia bukan fi'il rubai mujarrad asalnya. Makanya namanya bukan rubai mujarrad tapi al-mulhaqu bihi. Mulhaq. Jadi dia ada ziyadahnya, makanya di sini ada ziyadatu jinsi lamil fi'li. Yang pertama. Setelah kita membahas fi'il rubai mujarrad, terus kita masuk mulhaqu bihi. Yang pertama adalah ziyadatu jinsi lamil fi'li. Tambahan huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Tambahan huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Jadi ditambahin huruf yang sama dengan lam fi'ilnya. Al-waznu fa'lala. Wazannya sama fa'lala karena dia disamakan, diserupakan dengan dahroja ini, fa'lala wazannya. Kemudian al-mauzunu contohnya adalah apa? Jalbaba. 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 Al-aslu asalnya adalah apa? Jalaba. Jalaba. Nah, jadi kalau yang fi'il mulhaqu bihi ini, al-mulhaqu bihi, ini dia punya asal. Asalnya dari mana? Dari fi'il sulasi mujarrad. Lihat itu 3 huruf. Jalaba. Fi'il sulasi mujarrad itu. Ada fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, jadi dia disamakan dengan kalau ditambahkan jenis lam fi'il, jadilah dia jalbaba. Karena lihat lam fi'ilnya itu huruf apa? Huruf ba. Makanya ditambah juga huruf ba, jadinya jalbaba. Nah, itu dia fi'il sulasi fi'il mulhaqu bihi yang pertama. Nah, jadi kita ustaz ulangi. Kalau fi'il sulasi rubai mujarrad ini dia tidak terbagi, berbeda dengan fi'il sulasi mujarrad. Kalau fi'il sulasi mujarrad terbagi ada 6 bab, ya kan ada 6, ada fathu domin, ada fathu fathin, ada fathu kasrin, dan seterusnya. Kalau fi'il rubai mujarrad tidak ada, langsung aja fa'lala, cuma satu saja. Dia tidak terbagi-bagi. Makanya ada dahroja. Kemudian ada fi'il-fi'il yang hukumnya diserupakan. Jadi dia disamakan. Nah, karena kenapa? Karena fi'il yang pada asalnya yang paling banyak, bisa dikatakan 90-an% dari fi'il-fi'il itu adalah fi'il sulasi mujarrad. Nah, ini dia. Jadi yang paling banyak fi'il atau kata kerja di dalam bahasa Arab itu fi'il sulasi mujarrad. Dan fi'il sulasi mazid juga asalnya dari fi'il sulasi mujarrad. Nah, adapun fi'il rubai mujarrad itu jarang dia. Mungkin sekitar 10%-an. 10% dari keseluruhan kosakata bahasa Arab. Jadi jarang-jarang dia. Makanya berbeda. Makanya fi'il sulasi mujarrad ini ada terbagi jadi 6 bab. Karena dia memang banyak fi'il. Adapun fi'il rubai mujarrad dia tidak, karena dia jarang, cuma sedikit. Nah, ibarat misalnya
Ibarat misalnya apa? Ada makanan, toko makanan. Nah, ketika dia jual roti kan misalnya, ada dua toko, yang satunya rotinya dia jual bermacam-macam jenis, yang satunya hanya satu jenis saja. Nah, misalnya ada dua toko, yang satu jual donat saja, terus yang satu jual segala macam roti. Nah, jadi ketika adik mau memesan, misalnya adik masuk ke toko yang jual banyak makanan, dan adik harus spesifik, harus lengkap. Saya mau beli roti rasa ini. Nah, berbeda dengan adik kalau mau masuk ke toko makanan yang hanya jual donat saja misalnya. Ya udah beli donat. Tidak terbagi jadi donat jenis apa, donat yang bagaimana, nggak ada. Dia hanya jual satu jenis gitu. Ya udah beli donat, ya udah. Cuma satu aja. Cuma satu jenisnya. Berbeda dengan kalau adik masuk ke toko yang satunya. Oh, dia ada jual donat, ada jual roti sobek dan sebagainya. Nah, jadi adik kalau mau beli harus apa? Harus jelas mau beli yang ini. Nah, seperti itu juga ini. Nah, karena dia fi'il sulasi mujarrad itu banyak, jadi dia terbagi-bagi. Berbeda dengan fi'il rubai mujarrad, dia hanya sedikit, jadinya tidak terbagi-bagi. Jadi ingat, ini ada fa fi'il, ada ain fi'il, ada lam fi'il pertama, ada lam fi'il kedua. Nah, dan kita sudah mempelajari yang mulhaq yang pertama. Nah, jadi dilihat yang mulhaq ini dia berbeda-beda, tidak fa'lalah semua, itu berbeda-beda. Dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada besok sore insyaallah. Bismillah. Dan untuk tugasnya pada sore ini, jadi Ustadz kasih tidak ada tugas tulis. Jadi tugasnya adalah hafalan murojaah, yaitu apa? Fi'il sulasi mujarrad dari bab 1 sampai bab 6 ini adik hafal distorkan langsung dari bab 1 sampai bab 6. Jadi kita sambil murojaah. Jadi tidak satu-satu atau dua-dua, tidak langsung semuanya. Dari fathu domain sampai kasru kasrin. Jadi tugasnya adalah hafalan. Ya udah, kita tutup dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.